Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita ngopi. Berangkat. Berangkat. Para hadirin sekalian, malam hari ini kita ketemu lagi di Latar Panama, yang mana akan kita bahas dengan berbagai masalah hal yang ada di lingkungan sekitar kita tentunya. Iya. Dan pada malam ini saya kedatangan narasumber yang bernama Bang Jai. Iya, keren banget tapi Bang Jai. Iya bang. Jainya Jai apa nih? Jainuddin MS. Oh, Jainuddin MS, jadi panggil Jai. Iya Jai. Iya. MS-nya masih sendiri sekarang. Mas sendiri. Enggak, sepertinya saya lihat nih kok lesu banget gitu. Pucat mukanya. Ada apa kira-kira ini Bang Jai ini? Nggak ada apa-apa. Serius? Ya ada sih sedikit permasalahan. Sedikit apa banyak? Ya bisa dikatakan sedikit, bisa dikatakan banyak. Coba, saya pengen dengar nih Bang Jai ini. Gitu. Mungkin ada solusinya setelah Bang Jai cerita gitu. Iya. Jadi begini Bang Arifin. Iya. Ya yang namanya kita apa tadinya disebut MS ya. Iya. Gitu. Masih sendiri sekarang kan gitu. Selama 3 tahun saya jadi duda. Oh, udah 3 Iya, tahun duda, Bang Jai. iya. Di promosi nih. Terus. Ya. Nah, saya cari-cari buat Teman lah. teman hidup. Ah. Ya, gitu kan ya. Awal dari pertemanan yang mudah-mudahan jadi gitu. Ya, teman tidur. Terus gimana terus? Nah, iseng-iseng buka HP, ada Facebook, Iya. gitu kan. Nah, di situ ada kontak jodoh, gitu kan. Oh. Kontak jodoh. Iya. Nah, Iya. coba-coba orang kok bisa di kontak jodoh dapat jodoh kan gitu Iya, ya, kan gitu kan. Nah, akhirnya saya buka-buka, Ah. di situ ada nama Hanum, Nama Hanum. Bang. Heeh. Cakep banyak, cakep banyak. Cakep Cakep banyak. Iya. Cakepnya banyak. Heeh. Banget Banget, jadinya. dah. Iya. Iya. Gitu. Nah, Di profilnya. iya. Heeh. Nah, ternyata nah begitu lihat nah, saya pengen pertemanan tuh. Iya. Tapi ya nasib saya gitu kan. Pertemanan kagak dikompir. Jadi trik pertemanan gak dikompir. Kagak dikompir gitu. Ya, Mungkin blown on kali dia. barangkali seperti itu, Bang. Heeh. Tapi setelah 2 hari kok ada inbox masuk. Heeh. Disuruh assalamualaikum kan begitu kan. Iya. Nah, saya jawab. Sekalian saya perkenalan. Ya kayak nih yang saya ajak pertemanan nih. Iya. Kagak dikompir tapi inbox. Tapi di inbox masuknya. Iya, Heeh. gitu. Terus gimana? Nah, akhirnya saya perkenalkan. Saya dari Cirebon Timur. Heeh. Gitu. Dia langsung balas. Balas lagi dia. Saya dari Cirkot. Cirebon Kota. Cirebon Kota. Iya, Oh, Cirkot. Cirkot, iya, gitu. Iya. Nah, setelah itu Heeh. kita ya saling tanya kan gitu kan. Sampai dia itu menanyakan identitas saya kan gitu kan. Iya. Pengen lebih jauh lah. Mas bisa enggak menunjukkan identitasnya kan Iya. gitu. Boleh, nanti KTP saya kasihin Iya. gitu. Kan gitu. Heeh. Bukan itu Mas maksudnya kan gitu. Kan di FB saya kan itu nama saya pribadi. Oh, saya juga sama. Heeh. Nama saya pribadi, Iya. Jainuddin. Si Hanum nih cerita. Iya, kan nanya. gitu, nanya. Akhirnya ya udah, di situ langsung saya perkenalkan diri dari nama, orang tua, kerjaan saya apa, tinggal saya di mana, Iya. dengan siapa, kan begitu. Ya saya tidak malu mengatakan saya itu pekerja serabutan, Iya. kan gitu. Benar. Pernah jadi marbot, Iya, kan gitu. Pernah jadi juru bekam, Iya. menjadi kuli bangunan. Iya. Nggak malu saya ceritakan apa adanya. Apa adanya. Kan gitu. Orang yang nggak punya gaji, kan gitu kan. Akhirnya
dia juga ya menceritakan tentang dia. Dan kata dia, ya saya sih perkenalan dengan orang nggak melihat kerjanya apa. Yang penting Hatinya baik. hatinya baik, jujur. Iya, Nah, jujur. saya menilai emas dari segi kejujuran emas, saya udah alhamdulillah udah seneng banget kan gitu kan. Iya. Gitu kan. Nah gitu Terus, Bang, gitu. Nah, akhirnya nah kan itu kan ceritanya kan ya paling 5 menit atau Iya. 10 menit kan Iya. gitu kan ketemu Sambil kerja, kerja ya. kan gitu kan. Ya besoknya lagi nyambung lagi gitu Iya. Bang, kan gitu. Nah besoknya dia cerita tentang derita dia, Tentang derita di- dia. di- derita dia. Iya, gitu. Gitu. Jadi dia itu dulu suami pertama, Heeh. dia seorang ustadz, Iya. kan gitu kan. Dia nyaman dengan dengan suaminya, sehingga dia punya seorang anak, kan gitu kan. Nah, di masa-masa akhir hayatnya suaminya itu kena penyakit. Penyakit, sakit lah. Sakit, sehingga dia hanya mengurus suaminya, begitu. Tapi dengan penuh penderitaan dia urus suaminya dengan baik. Dan akhirnya meninggal, kan gitu kan. Setelah meninggal, nah nikah lagi tuh dengan teman dari suaminya. Oh, teman suaminya. Iya. Setelah suaminya Setelah meninggal, meninggal. nggak lama kemudian dia nikah lagi. Nikah lagi dengan sama teman suaminya. Karena teman suami itu udah deket, sering bantu, Oh, gitu, kan gitu ya. kan. Ya udah dilanjutin dah tuh sama temennya. Kita hubungin lah hubungan. Begitu kan. Tetapi apa yang terjadi selama 4 tahun berumah tangga dengan suami yang kedua, yang ada malah tambah derita. Oh. Tambah derita, yang timbulnya KDRT. KDRT, Nah, suaminya ringan tangan lah. nah, sampai kulit-kulitnya yang biru legam diunjukin Oh, foto-fotonya, gitu. kan gitu kan. Ya di situ saya semakin rasa iba ya, kan Iya. gitu sama dia, kan gitu kan. Kasihan amat kan begitu ya. Iya. Kok sampai segitunya kan gitu kan. Heeh. Dari suami yang pertama seorang ustadz, seorang kiai, kedua seperti itu, kan gitu kan. Nah akhirnya ini kalau nggak ini akhirnya saya mengajukan cerai. Oh, si Hanum ini mengajukan Hanum cerai. ini mengajukan cerai. Dia tunjukkan surat cerainya, kan gitu kan. Ya saya sih cuma ingin saya katakan sama kamu Hanum, gitu. Mudah-mudahan semua derita yang kamu alami, kepahitan hidup yang kamu alami menjadi sebuah ilmu, sehingga kamu menjadi orang yang bijak di masa depan, gitu kan, gitu. Ya, akhirnya dia ya semakin apa ya, semakin nyaman, semakin nyaman, Semakin nyaman lah. Akhirnya Mas, kita beralih aja ke WA. Oh. Ini nomor WA saya. Dikasihlah nomor WA. Dikasih nomor WA. Kan Bang gitu. Jai, iya. Pak Hanum. Karena kenapa saya ngasih WA Mas? Karena saya udah bahagia dengan kejujuran Mas. Iya. Nyaman dengan nasihat Mas, dan gitu kan. Gitu kan. Baru ke WA dan akhirnya kita di WA video call. Oh, Dan PC lah, PC. Iya. PC. Video Dan call itu lah. maksudnya biar dia bisa nunjukin dia yang sebenarnya, Iya. sama enggak sama yang di Facebook, kan gitu Iya. kan. Di profil dia sama yang sebenarnya sama. Iya, sekaligus pengen tahu saya juga sama enggak, kan gitu kan. Akhirnya kan ketemu tuh di PC. Oh bener orangnya. Iya. Jadi tidak ada bohong. Gitu. Kita sama-sama jujur. Iya. Dari awal kita jujur, sampai kapanpun kita jaga kejujuran kita. Iya, Kan benar, gitu benar, kan. benar. Gitu. Nah, begitu Bang Arifin. Nah, udah sampai ke PC. Nah, kita berkenalan di inbox sudah, saya bilang itu kan di PC kita udah Iya. tahu, kita sama-sama menjaga kejujuran.
gimana kalau kita ketemuan kopi gitu. darat lah. Ya, begitu. Iya. Nah gitu. Nah akhirnya pulanglah saya. Kebetulan saya kan orang Cirebon juga kan gitu kan. Saya tinggal di Jakarta gitu. Nah, Pulang ke pulang Cirebon. ke Cirebon. Nah, ke Cirebon kita janjian ketemu. Gitu, Bang. Nah begitu tuh ketemuan. Nah, dia tinggi orangnya Bang, dan saya pendek, gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah untuk memperbaiki keturunan. Paling enggak nanti kalau saya punya keturunan kan anak saya nggak kerdil sekali saya. Iya. Kan gitu. Angan-angan udah tinggi tapi ya. Lebih tinggi kan gitu kan. Dia hidungnya mancung Bang, saya pesek, gitu kan. Jadi kan. Ya, mudah-mudahan nanti keturunan saya kan bisa Mancung. Kan gitu. Nah, ketemuan lah. Itu ketemuan tuh di rumahnya tuh di mana? Ketemuan kita janjian. Oh, janjian. di suatu tempat. Di satu tempat. Yang dia tahu, saya tahu. Kan gitu kan. Iya. Gitu. Akhirnya ketemu. Nah, saya ajak silaturahmi ke keluarga, ke kakek, ke nenek, ke ibu, ke adik. Iya. Nah, biar dia tahu keluarga saya itu seperti apa, kan begitu kan. Kehidupan saya seperti apa. Iya, kan, di gitu kampung kan. nih ya. Kampung kan gitu kan. Nah, ya dia menerima kan gitu kan. Tapi kebetulan waktu jadi kan adik saya kan jualan es kan gitu kan ya, es nyami kan gitu kan. Punya anak buah kan itu. Kalau Hanum kalau nanti jadi sama saya kerja seperti ini. Oh, kata Bang Jai nih. Saya kerja seperti ini nih, jualan es keliling. Gimana? Ya nggak apa-apa. Masalah kerjaan saya nggak masalah. Jadi udah bener-bener menerima. Gitu. Iya, udah terima apa adanya dah. Nah, gitu. Akhirnya, oke, di situ minggu kita bersama dia. Dan dia pun mempersiapkan pokoknya, Mas Jai. Saya pengen seminggu itu nggak dengan siapa-siapa. Wih, ya. Bukan main. Gitu. Cintanya melekat banget ini. Nah, setelah 1 minggu saya pamit ke Jakarta. Dan sebelum pamit, iya. Jadi selama 1 minggu itu selalu ketemu tiap hari? Iya, tiap hari ketemu. Gitu. Kayak Warobi aja nih. Gitu. Iya. Nah, ada satu yang belum saya ceritakan sebelum saya ke Jakarta. Saya cerita kalau saya ini status saya ini belum status duda ini belum cerai. Jadi gimana? Belum ada. Tahan dulu. Ya, kita ngopi dulu. Siap. Biar lebih enak lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum diceritakan tadi. Apa itu masalahnya? Biar lebih jelas lagi ceritanya. Jadi begini Bang. Kita sebelum ketemu Kopi Darat, itu memang kita di Facebook itu saya masuk di Facebooknya Hanum. Nah, ternyata di situ banyak sekali obrolan-obrolan dari teman-temannya itu. Oh gitu kan. Ternyata dia banyak yang suka. Gitu, banyak yang suka kan gitu. Kan. Sehingga menggunakan foto-foto dia, profilnya itu foto Hanum semuanya kan gitu, orang kan gitu kan. Nah, itu. Nama si A profilnya Hanum, nama si B profilnya Hanum kan gitu kan. Itu. Nah, akhirnya kenapa saya enggak kan begitu kan. Saya juga harus bikin kan, lagi profil Hanum kan gitu kan. Nah gitu. Nah akhirnya tapi profil saya tetap nama saya dengan nama yang sama, Bang Jai tetap kan gitu kan. Tapi
pakai foto dia kan gitu kan. Banyak di komen juga tuh. Iya. Nah ini setelah banyak di komen, nah saya ya udah saya putuskan untuk tidak lagi memakai foto dia. Foto dia. Nah, Profil sendiri. profil sendiri, foto sendiri, dan saya di situ mereka mengatakan suka sama dia, kenapa saya enggak, kan begitu kan. Iya, Kan betul, kan betul. gitu. Iya. Yang itu. Akhirnya saya di situ komen-komen ya masalah apa, menyanjung dia dengan kata-kata iya. puisi, Iya. gitu kan, gitu kan, gitu. Nah, seperti saya memuji dia, gitu. Il antinas wa anti minhunna fa innal miska min damil ghazal, kan, gitu kan. Karena kebetulan dia orang Arab juga, Iya. kan, gitu kan. Dia ngerti juga. Gitu. Nah, saya mengutarakan seperti itu sama teman-temannya, dikiranya saya itu ngarang-ngarang kan gitu kan. Nyari karangan orang kan. Iya. Gitu kan. Sampai saya mengatakan kamu adalah matahari di antara bintang-bintang. Iya. Kan itu. Kan gitu kan. Udah kameramen tahu aja loh. Begitu. Nah, akhirnya saya banyak di komen tuh, kan itu kan. Puitis banget. Matahari penuh dengan bintang-bintang. Iya, gitu. Waduh. Engkau adalah matahari di antara bintang-bintang. Oh, di antara bintang-bintang. Iya, kan gitu kan. Kan bintang banyak, Ah. cewek tuh banyak, Iya. saya bilang kan. Tapi kamu mataharinya. Ah, Gitu. Ketika kamu muncul di hadapan saya, wanita lain tidak ada. Wis. Hanya cuma Anum seorang. Iya, Wih. kan begitu Pak. Iya. Hanya saya banyak di komen sama teman-temannya dia yang lain. Itu belum ketemu Hanum belum pada waktu itu. Belum, Ah. belum ketemu. Nah, sampai dengan ada akun gelap yang minta pertemanan ke saya. Gitu, Pak. Tidak saya kompir, tapi masuk ke inbox, dia memperkenalkan diri sebagai mantan suaminya. Oh, gitu. Gitu, mantan Iya, suaminya. Ah, Akhirnya dia menjelek-jelekan Hanum lah, kan gitu kan. Ya intinya dia nggak suka kalau saya itu jadi sama Hanum. Kan gitu, intinya kan. begitu ya. Intinya begitu. Paham, Karena, paham, iya, karena dia masih suka. Ah. Kan gitu. Iya. Gitu kan. Ah. Nah, saya biarin aja kan dia cerita apa menjelekkan Hanum sejelek apapun, enggak saya Dibalik. Iya. enggak saya timpalin. Biarin aja kan gitu kan. Nah, Iya. Nah, buka lagi besok harinya ada lah, kok ada foto Hanum kan gitu kan, berduaan. Nah, ini lebih kaget nih saya kan. Kaget ya. Lebih kaget nih kan. Gitu. Saya tanya, Hanum, ini katanya kamu udah cerai dengan, kenapa fotonya masih berdua? Masih berdua. Nah, dia ceritakan, nah, itu bukan mantan saya, tetapi dia itu orang yang dijodohkan oleh keluarga saya. Nah, dia itu adalah mantan suami sepupu mantan suami almarhum sepupu aku, yang dijodohkan ke aku, tapi aku nggak mau, kan gitu kan. Nah, itu foto-foto bersama aja di keluarga, kan gitu kan. Itu tidak ada maksud untuk ke jenjang pernikahan. Kan gitu. Kan. Karena dia nggak mau sama dia. Kalau dia bilang, kalau saya mau sama dia, kenapa saya harus cari yang lain kan? Gitu kan, begitu kan. Begitu. Ya, dia meyakinkan saya kan. Ya, saya, oke dah kalau begitu, nggak apa-apa kan gitu kan. Nah itu. Jadi sudah dia banyak apa cerita juga dia itu. Si Hanum itu. Dari suaminya pertama sakit, meninggal, kemudian suami kedua KDRT, ya. Nah kemudian dijodohin lagi sama orang yang dia tidak sukai, dipaksa keluarganya, gitu. Enggak, ini. Setelah Bang Jai ketemu sama Hanum, itu udah ketemu dulu nih, pernah ketemu.
Nah, terus langkah apa Bang Jain yang lakukan itu pada waktu itu? Nah, begini, ini kita cerita ini dulu sama Arifin. Nah, dia banyak masalah kan itu kan. Iya. Nah, jadi artinya saya pengen mengungkap kalau dia itu lagi banyak masalah. Nah, gitu kan. Si Hanum ini. Itu Hanum kan itu kan derita dia banyak. Iya. Nah, ketika saya mau ke Jakarta, saya cerita kalau saya itu status saya itu belum tentu. Kalau nikah, dibilang nikah saya buku nikahnya nggak ada. Iya. Gitu kan. Dibilang cerai saya belum punya surat cerai. Kan gitu. Dibilangan bujang saya juga sudah pernah beristri. Iya. Kan begitu. Nah, kaget kan itu kan. Nah, ya udah sekarang gini aja. Saya mau berangkat ke Jakarta. Nah, berjuang untuk status saya. Kamu di sini berjuang untuk memperbaiki masalah saya. Masalah kamu. Iya, gitu iya. Kan. Gitu. Kita saling berjuang kan. Berangkatlah saya ke Jakarta. Jakarta. Gitu. Urus surat-surat status Bang Jai yang belum jelas. Yang belum jelas. Karena 3 tahun yang lalu saya itu mau ngurus surat cerai. Itu buku nikah nggak ada. Nggak ada buku nikah. Nah, akhirnya saya bikin namanya oret-oretan surat nikah siri. Gitu. Saya pergi ke pengadilan. Gitu kan. Nggak apa-apa ini cerita begini nih. Iya, disingkat-singkat aja, nggak usah terlalu panjang. Iya. Ke pengadilan, konsultasi, dan ternyata surat itu harus ada pengesahan dari KUA. Dari KUA harus ada persyaratan ini itu sehingga 1,5 bulan saya di pingpong. Ternyata susah untuk ngurus surat cerai itu. Gitu kan. Karena ternyata saya itu hidup capil tercatat, tapi di KUA tidak tercatat. Nah, sekarang itu masanya ya bukan berhadapan dengan orang, dengan komputer kan gitu kan. Nah, ini ya udah sampai sekarang belum putus juga. Belum putus kan gitu kan. Tapi Hanum tahu pada saat Bang Jai itu ngurus surat itu kan? Tahu. Iya, setiap langkah saya mau ngurus ini itu kita konfirmasi. Gitu. Dia tahu. Dia tahu kalau saya itu benar-benar sedang berjuang. Serius keseriusan saya. Nah, begitu kan, Bang. Gitu. Nah, akhirnya ya ketemu juga ada surat yang menyatakan silakan untuk ke pengadilan dari KUA. Iya. Gitu kan. Sehingga saya bisa daftar. Gitu kan. Nah, setelah daftar, nah saya ada undangan tuh waktu itu ke undangan apa nih? Untuk peresmian pondok pesantren. Oh iya. Nah, saya bicara bahwa tanggal 2 bulan 3 Juli nah, saya mau ada peresmian. Gitu kan. Saya ke Cirebon. Jadi dari Jawa Tengah, yang lain pulang ke Jakarta, saya ke Cirebon kan gitu kan. Iya. Nah, setelah pulang dari sana saya ke Cirebon, saya pengen ketemuan tuh sama Hanum. Iya. Pengen ketemuan di Facebook, di lewat telepon gimana? Apa ke rumahnya? Nah, lewat telepon dulu. Telepon gitu. Nah, dia nggak bisa ketemu. Susah kan itu kan, ada apa kan gitu kan. Begitu saya lihat di Facebook, di akunnya seseorang yang mau dijodohkan sama dia, ternyata di situ ada foto pengantin. Iya. Ada foto pengantin. Lah ini foto siapa kan gitu kan. Nah, saya belum yakin kan, belum yakin apa-apa kan gitu. Nah, ada lagi komenan dari temennya dia yang suka sama dia nih.
sampai nyaci si Hanum itu, Iya. dasar perempuan munafik. Berarti emang udah nikah? Nah, saya belum percaya, Heeh. belum percaya. Heeh. Nah, akhirnya saya bilang sama dia, Heeh. Mbak Hanum, sebelum ke Jakarta, Heeh. saya ingin meminang kamu dengan Bismillah. Iya. Ya, Iya, iya, iya. gitu. Heeh. Nah, begitu saya bicara seperti itu, Heeh. dia jawab, Mas, aku mohon maaf. Sepertinya nggak bisa dilanjutkan lagi. Waduh. Begitu. Itu perasaan gimana tuh? Di Bagaikan situ bisa berpetik saya di siang hari. itu perasaan hati saya kalau nggak kuat iman barangkali. Iya. Kan gitu. Yang namanya dengan orang yang udah apa ya? Udah Kita suka lah. suka, udah sayang, kan gitu kan ya. Jangan nangis dong. Jangan nangis. Enggak, Jangan nangis. saya tahan. Jangan nangis. Gue ngeri kalau nangis. Repot. Iya, iya, iya. Enggak bang, nggak bakalan. Laki-laki kok. Iya. Ya seduh begitu namanya. Gitu. Udah disayang-sayang, udah Heeh. cinta-cinta kan gitu kan. Nah, ternyata ucapannya seperti itu kan. Heeh. Nah, apa benar? Apa iya kan kita? Ya, akhirnya Iya. dia ngomong tidak bisa dilanjutkan sambil menangis. Oh, Kan gitu gitu. kan. Iya. Gitu. Ya udah. Gitu. Heeh. Kenapa kamu harus menangis? Iya. Kalau memang itu sudah keputusan kamu. Iya, benar, benar. Gitu. Gitu. Terus? Kalau memang kamu itu sudah bersama dengan seseorang, Heeh. kan gitu kan. Ya mudah-mudahan kamu ketemu kebahagiaan di situ. Iya. Kan gitu. Heeh. Saya tidak akan merasa kehilangan dengan orang yang sudah saya cintai, dengan orang yang sudah sayangi. Kan gitu. Saya udah legowo. Heeh. Gitu. Iya. Nah, anggap aja kita tidak pernah ketemu. Heeh. Gitu. Anggap aja kita sudah tidak pernah ketemu dan semua akun saya blokir. Bang Jason blokir. Iya, WA saya juga Blokir. Heeh. gitu. Iya. Nah, udah akhirnya semuanya diblokir Blokir Manum. sama Hanum, diblokir. Gitu. Heeh. Nah, yang paling terharu, paling ya perasaan hati gimana ya? Heeh. 3 tahun ponakan saya menanyakan Abi uminya mana, Oh, kan gitu kan. Setelah saya cerai dengan Ponakan umur 3 iya, tahun. iya. Saya setelah cerai itu kan dari istri saya kan ponakan-ponakan saya selalu menanyakan Abi uminya mana, uminya mana. Karena, nah begitu saya bawa Hanum ke rumah diperkenalkan Iya. Umi, mereka itu gembira kan gitu kan. Oh, ternyata Umi ada kan gitu kan, gembira. Nah setelah pulang kedua ke Cirebon dia sudah menikah, otomatis saya udah nggak bisa ketemu dia lagi. Heeh. Ponakan saya bertanya uminya mana, uminya, Umi, kan gitu kan. Heeh. Di situ saya uminya lagi sibuk. Heeh. Gitu. Nanti juga bisa ketemu. Heeh. Gitu. Nah akhirnya Iya. ya begitulah namanya takdir kan gitu kan ya. Heeh. Kita berharap untuk bersama, Tuhan ternyata memutuskan lain. memutuskan kan lain kan Iya. gitu kan. Jadi seandainya tidak ingat dengan takdir barangkali, tidak beriman dengan adanya takdir, ya mungkin ini suatu pelajaran buat Bang Jaya. Karena pertama, mulai Bang Jaya mengurus surat-surat cerai itu agak sulit kan? agak sulit. Agak sulit. Kenapa sulit? Nah itu bisa kita pertanyakan. Orang-orang kok bisa, kenapa Bang Jaya nggak bisa? Ternyata ada Ya hikmahnya itu. mungkin semuanya juga ya ada hikmah, ada hikmah di balik kesulitan ada hikmah. Ada tesu mah. Tisu nih. Narasumber mas sedih banget ini. Itu. Iya.
hingga akhirnya sekarang Hanum udah kawin sama orang lain. Betul. Bang Jai ditinggalkan. Betul. Lagunya apa itu dangdut ya? Merana ya? Tidak ada yang perlu disesali, Bang Oh. Arifin. Oh, gitu. Tidak ada. Kan gitu kan. Heeh, Kita punya kehendak, Allah lebih punya kehendak. betul ya. Kita punya keinginan, Allah lebih punya keinginan. Gitu. Nah, rencana Allah itu lebih baik Heeh, daripada rencana kita. benar benar. Begitu. Heeh, Nah, mudah-mudahan ketemu dengan rencana Allah yang lebih baik. iya. Gitu. Ya mulai saat ini saya nggak mau lagi lihat Bayi Jai kusut mukanya. Ya, coba gembira-gembira terus Iya. gitu. Ya, dari kemarin saya berusaha untuk bergembira. Gitu, saya main congklak. Gitu. Ayo Bang Jai kita ngopi dulu biar suasananya nggak terlalu bersedih hati. Iya. Hmm. Ini pas cocok kopinya. Mantap ya. Mantap. Iya. Ya. Silakan di ngerokok dulu ya. Iya, saya pengen ngerokok dulu dah. Iya. Saya mau ngajak kamu orangnya mau Iya. ngerokok dulu nggak apa-apa. Biar adem otaknya gitu. Dan lu baru sakit hati. Iya. Kira-kira gimana? Daripada terbakar hati, mending terbakar rokok. Oh gitu. Masih bisa bajol juga dia. Gitu. Pesan-pesan buat Hanum. Ya. Nah, setelah kegagalan Bang Jai, tinggal kawin oleh Hanum, ya mungkin ada pesan-pesan. Yang lalu kita anggap udah berlalu ya. Sekarang kasih motivasi beliau untuk memupuk hidup baru. Sekarang gitu aja. Ya pesan saya buat dia, buat Hanum yang pernah saya cintai, Iya, pernah saya sayangi. pernah saya sayangi, kan begitu. Buat air mata ini. Oh iya. Ini buat air mata. Oh gitu ya. Iya. Itu walaupun dia itu, ya saya tahu dia itu banyak masalah, banyak kesedihan, banyak masalah-masalah yang berat buat dia, sehingga dia pun terpaksa untuk menikah dengan seseorang. Iya. Gitu. Itu susah untuk ditolak sama dia. Sebenarnya dia itu nggak mau. Gitu. Dan itulah Perjodohan yang, ya. dan itulah yang namanya suratan takdir. Memang jalan cerita hidup orang itu masing-masing punya. Gitu. Ya, bagi Hanum ya mudah-mudahan rumah tangganya itu, ya intinya dia mendapatkan kebahagiaan. Iya. Mendapatkan kebahagiaan. Dan itu. Sakinah, mawadah, warahmah. Begitu Pak. Iya. Gitu. Dengan Mudah-mudahan. demikian, Bang Udin, Bang Jai ini bisa nyari yang lain lagi. Mungkin dapat lebih baik lagi dari Hanum. Ya kan, Mungkin lebih cantik lagi. ya saya berdoakan jika dia jodoh saya, ya Allah jaga dia buat saya. Iya. Jika dia bukan jodoh saya, Heeh. ya Allah berikan jodoh saya yang lebih baik dari dia. Begitu. Ini dinamakan ini dinamakan apa ya? Bukan korban Facebook, Bukan korban sosmed, bukan? Bukan korban. Dan itu, Apa? ya ini ya memang itu udah memang jalan cerita hidup seorang itu. Udah ada. Gak mau dibilang korban sosmed. Baik para hadirin sekalian, Iya. dengan demikian usai sudah bincang-bincang saya ya dengan Bang Jai. Beliau telah menceritakan dari awal hingga akhir perjalanan cintanya, kenalan lewat dunia maya. Saya mohon maaf bila ada salah kata, baik yang sengaja ataupun yang kami tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar Panama. Warahmatullahi Oke.